Makanya umumnya maaf, orang perempuan kan suka ada tuh dalaman apa namanya? Manset. Karena ada panjang dikit, apalagi di ujungnya suka karet kan tuh. Mencegah supaya nggak melorot. Biar katanya pakai baju biasa, yang penting yakin bajunya kena najis. Sholat silakan sah. Walaupun dia nggak mau kena, itu maksudnya. Ya, tapi nggak masalah. Kan tadi bilang ini bukan aurat, boleh dibuka. Jadi bukan hanya tapak tangan, dalam, luar, ya sampai pergelangan, gitu loh. Ya, tapi ada juga wanita yang mungkin saking ingin menjaga. Apalagi maaf nama perempuan Ustaz Ibrahim kan pasti pengen jaga biar kita naik motor gelap dikit nggak ngaruh, perempuan gosong dikit. Nah itu maksudnya. Kadang-kadang sekadang dipanjang gitu, nggak apa-apa. Yang penting intinya tadi bukan masalah mukenanya. Apa artinya pakai mukena? Tapi kalau takbiratul ihram melorot, nah kebuka juga kan nih. Ini begini aja udah batal ini nggak sah. Pokoknya batasan pergelangan tangan selesai, udah di sini aja. Nah gitu. Ya. Maka itu jadi termasuk syarat bolehnya di saat seorang laki-laki saat ta'aruf ingin meminang seorang wanita, dia berhak boleh apa? Melihat wajah tuh wanita dan boleh melihat tangannya. Nah gitu. Ya. Jadi seluruh badan bagi perempuan itu aurat, melainkan muka dan dua tapak tangannya hingga pergelangannya. Syarat keenam supaya sholatnya sah apa? Menghadap kiblat. Maka kiblat Betawi, maksudnya Jakarta, dan negeri-negeri yang dekat padanya, yaitu sebelah kanan dari barat laut, sekedar 3 derajat. Maka jadi dari barat betul ke kanan. Mana sini? Sini barat mana saya? Sini kiblat antum mana? Hah? Lurus lempeng. Ambil kanan kita, itu. Jadi barat kan? Agak nyerong kanan dikit, 3 derajat. Nah itu. Ya. Maka jadi dari barat betul ke kanan kadar 25 derajat. Setengah diketahui itu dengan kompas. Pada zaman sekarang Bu canggih, ya kan? Kadang-kadang kita bisa juga memprediksi, memperhitungkan, kan di handphone suka ada tuh, ya kan? Arah kiblat. Bab kadang-kadang kan suka ada Bu hari apa namanya penetapan arah kiblat. Karena kondisi bumi ini kan berubah-ubah Bu, entah ngegeser, entah apa, nah itu. Syarat ketujuh, masuk waktu. Sekarang Bu jam 10.25. Umpama entar ngaji kelar jam 11. Tato ibu kamar mandi ambil air wudu, habis wudu ibu sholat zuhur. Kira-kira udah masuk waktu zuhur belum? Belum. Belum masuk waktu zuhur, ibu sholat zuhur. Sah nggak sholatnya? Lah kagak. Larang belum ada kewajiban sholat, belum masuk waktu. Makanya syarat sahnya udah masuk waktu. Nah itu. Bermula masuk waktu zuhur gelincir matahari. Ingat ada 3, ada terbit, ada gelincir, ada terbenam. Terbit tadi pagi itu, ya habis subuh. Ya, pokoknya itu kan hitungan digital sekarangnya itu subuh itu kan 4:05 atau 6. Isyraqnya tadi itu terbit matahari 5:23 kalau nggak salah, ya belum 5:30 kan udah terang Bu ya. Nah itu namanya udah terbit. Gelincir matahari, sekarang nih kalau kita lihat jadwal tuh zuhur sekarang 11:45, ya kan. Jadi sebelum masuk waktu zuhur itu matahari kan naik terus Bu, naik entar di puncaknya itu udah di ujung dia mulai turun lagi. Nah, itu gelincir itu. Nah, gelincir itu menandakan apa? Sebentar lagi mau masuk waktu zuhur. Nah, itu. Gelincir matahari
Dan akhirnya zuhur jika telah bersamaan bayangan tiap-tiap satu barang berdiri. Betul. Jadi kalau entar ibu apa namanya, contoh deh, shot apa shot, pulpen. Kalau waktu zuhur habis itu, entar ibu lihat begitu matahari udah gelincir kan turun lagi tuh, ya. Ibu taruh pulpen umpama nih. Kadang-kadang kalau kena sinar matahari, nih kan itu tuh kena lampu kan, dibayang sono. Tapi kalau umpama bayangannya, ya, telah bersamaan bayangannya, ini pulpen, bayangannya plek ada di bawah, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Itu berarti menandakan akan habis waktu zuhur, nggak lama lagi masuk waktu asar. Nah begitu. Dipatokan gampang begitu. Jadi jika telah bersamaan bayangan tiap-tiap satu barang yang berdiri betul. Nih, mau pakai pulpen atau umpama ibu ngejemur tuh ada bambu, ada tongkat kayu, ibu lihat. Jadi tuh kayu tongkat bayangannya nggak condong ke kanan, apakah ada, pasti ada di bawah. Berarti itu patokan simbol. Jadi satu waktu ibu umpama ada satu daerah, ya kan, yang bingung, zuhur udah habis belum ya? Atau udah mau masuk waktu asar belum? Umpama ibu cari barang aja, taruh diri ini. Kalau ibu lihat, bayangannya pas di bawah tuh, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Nah, berarti itu sudah hampir habis waktu zuhur. Berarti nggak lama lagi akan masuk waktu asar. Dengan sekedar tingginya sesudahnya dibuang zillul istiwa. Jika ada. Adapun waktu asar yaitu apabila keluar waktu zuhur. Simpelnya begitu. Zuhur habis, nggak lama masuk waktu asar. Dan akhirnya masuk waktu akhirnya asar, masuk matahari terbenam, tenggelam tuh matahari, ya. Adapun waktu maghrib masuk matahari. Jadi kalau betul-betul tuh matahari udah masuk, artinya sudah mulai gelap, maka sudah masuklah waktu maghrib. Nah akhirnya maghrib masuk syafaqul ahmar. Apa namanya? Yaitu mega merah. Kalau di jalan nih, umpama pas di jalan tol tuh, kadang-kadang suka kelihatan tuh, dari ujung jauhan tuh kelihatan tuh, ya langitnya agak merah-merah dikit. Nah itu, ya. Kalau terbenam mataharinya udah mau maghrib. Begitu matahari udah bleb, nggak kelihatan sama sekali, masuk maghrib. Tapi nanti begitu udah mulai tuh pantulannya cahaya kemerah-merahan, syafaqul ahmar. Berarti itu simbol waktu maghrib akan habis, nggak lama masuk waktu isya. Nah, itu. Mega merah di sebelah barat. Adapun waktu isya yaitu keluar waktu maghrib, berarti masuk isya. Sedangkan akhirnya maghrib kapan? Terbit fajar shadiq. Jadi menjelang waktu tuh fajar yang benar, ya. Adapun waktu subuhnya yaitu terbit sinar fajar shadiq. Kalau akhir isyanya begitu terbit fajar shadiq. Waktu subuhnya terbit sinarnya udah kelihatan tuh. Sinar fajar shadiqnya yaitu yang terang sinarnya di sebelah wetan litar mudik milir. Ini bahasa Jawa nih. Wetan Sunda apa Jawa? Wetan apa wetan? Sunda, enggak, wetan artinya apa ya? Selatan ya? Nah, selatan, wetan selatan. Ya. Apa lawannya? Ada wetan, ada apa lagi? Kulon. Nah, itu. Ngidul. Nah, itu dia. Ya. Iya, mau kamu begitu. Sedangkan akhirnya akhir subuh itu begitu terbit matahari, begitu terus patokannya, ya. Adapun pengetahuan segala waktu sembahyang dengan jam.
Demikian pengetahuan kiblat. Jadi kalau sekarang Bu, alhamdulillah kita bersyukur. Kenapa? Zaman sudah semakin canggih, tapi canggihnya manfaat. Kenapa? Sekarang ibu kan nggak capek-capek lagi. Apa? Harus nunggu cari patokan bayangan kayak tadi. Udah habis waktu zuhur apa belum ya? Enggak. Ibu sekarang udah apa? Tinggal lihat jam doang. Di handphone lihat jam berapa ini. Ibu udah bisa prediksi. Apalagi sekarang udah ada kan jadwal sholat. Udah enak. Makanya kalau udah enak begitu, masih ketinggalan sholat, kebangetan. Nah, iya kan harus bisa prediksi. Jam sekian nih. Umpama, karena masih di jalan, masih dapat nih setengah jam lagi. Prediksi. Nah, udah waktunya, udah tahu. Subuh jam sekian, zuhur jam sekian, asar jam sekian. Waktu masih lewat juga. Itu udah sangat-sangat keterlaluan. Ya. Demikian pengetahuan kiblat, maka telah teratur dua-duanya itu dalam jadwal waktu adanya. Selanjutnya syarat ke-8. Tadi ada berapa? 10 ya? Ya kan? Syarat 10. Syarat ke-8, mengetahui bahwa sembahyang 5 waktu itu fardu. Itu yang sudah pernah saya ajarkan. Jadi mengetahui 5 waktu itu fardu dan mengetahui akan rukun-rukunnya. Syarat ke-9, jangan mengiktikadkan satu daripada rukun-rukunnya bahwa ia itu sunnah. Nah, jangan. Kata tadi saya bilang, ibu sholat, Al-Fatihah itu rukun bukan? Rukun. Jangan sampai tengah-tengah sholat tiba-tiba terlintas di hatinya mengatakan, Fatihah ini bukan rukun, tapi sunnah kali yang mau aja baca. Saat itu batal sholatnya. Jadi nggak boleh diacak-acak. Rukunnya rukun, sunnah ya sunnah, begitu. Nggak boleh ya. Jangan sampai mengiktikadkan, meyakinkan daripada satu aja daripada rukunnya bahwa sunnah. Nggak boleh. Jadi nggak bisa dicampur-campur. Rukun, sunnah. Salat rukun, wajib dikerjakan. Rukun ketinggalan satu aja batal salat. Tapi kalau sunnah, ya kan, boleh dikerjain, boleh kagak. Andai kata nggak ikut sunnah pun, salatnya tetap sah. Nah, itu maksudnya. Ibu salat yang rukun apa? Fatihah. Baca surah apa? Sunnah kan? Nah itu. Jadi kalaupun ini bicara. Ibu salat zuhur berapa rakaat? 4 kan? Rakaat 1, 2, Fatihah sama surah kan? Nah, kalau rakaat 3, 4 kan memang Fatihah doang kan? Nah, lihat. Ini bicara andai kata rakaat kedua ibu baca Fatihah. Apalagi benar-benar lupa, nggak baca surah. Maka terusin. Nggak perlu ibu sujud sahwi. Karena itu perkara apa? Nah, itu. Jadi intinya jangan sampai terlintas di hati, sampai mengiktikadkan, meyakinkan bahwa yang rukun itu ada sunnah. Batal semua sholatnya, sayang. Terakhir syarat ke-10, menjauhkan segala yang membatalkan sembahyang adanya. Perkara yang membatalkan sholat ya macam-macam. Maaf, ada yang merasa keluar dari pintu depan, apalagi pintu belakang. Nah begitu. Contoh apa lagi tadi? Jadi perkara-perkara yang batal sholat bukan hanya terkena najis. Bu, lagi sholat, bicara boleh nggak? Nggak boleh. Jangan kata bicara. Ibu lagi sholat, dipanggil sama suami, ya kan? Apalagi sholat fardu, sholat zuhur ibu. Mungkin laki ibu nggak tahu. Bu, ibu lagi sholat, penyaut, oi. Nah, batal Bu Haji sholatnya. Atau satu huruf, iya itu kan misalkan kita bacanya iya gitu kan. Bu, ibu sholat, ya batal, jangan, ya. Nanti akan ketemu mubtilatus shalah. Nanti pekan depan insyaallah fasal bermula rukun-rukun sembahyang 13 perkara. Tadi baru kita bahas apa tuh?
yang dapat membatalkan maaf. Apa tadi? Syarat-syarat sah sembahyang. Tuh kita baru masuk 10 syarat-syarat sahnya salat. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu kita Bu, dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari hingga membuat ibadah kita semakin sempurna dan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta berharap mudah-mudahan kekhilafan kita, kekurangan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Faslun wallahu a'lam. Tandain Bu. Beliau di like dong, komen.